Pintu masuk utama sangat besar dan di sampingnya ada beberapa pintu yang lebih kecil. Ketika mereka tiba, salah satu pintu yang lebih kecil terbuka untuk menuju ke dalam kegelapan. Nona Kinan, Anda bisa masuk saja. Anda masih harus berjalan agak jauh sebelum mencapai pusat pangkalan. Lewati saja pintunya. Ini terdengar seperti jebakan, komentar Sam cemas dan menatap jauh ke dalam kegelapan. Kinan berkata dengan tekad, kita telah sampai sejauh ini, kita harus melanjutkan bahkan jika ini adalah jebakan. Fano tiba-tiba meraih tangan Kinan dan berkata, aku akan masuk dulu. Ingat untuk tetap di sisiku. Sam juga beringsut ke sisi Kinan. Mereka membentuk penghalang pelindung di sekitar Kinan. Ketiganya melangkah melewati pintu dengan sangat hati-hati. Setelah Sam masuk, pintu tertutup dengan cepat di belakang mereka. Sebelum mereka bahkan bisa bereaksi, lampu di atas mereka menyala. Keempat sudut dinding dilengkapi dengan pencahayaan yang menerangi ruangan beberapa ratus meter persegi seperti siang hari. Ketiganya membutuhkan waktu sebelum mereka bisa terbiasa dengan perubahan pencahayaan yang tiba-tiba. Ruangan itu tidak memiliki apa-apa, tetapi Rizky memberitahu mereka melalui telepon bahwa ruangan itu dilengkapi dengan sistem sirkulasi. Itu akan mengunci ruangan dari luar dan mengisi ruang hampa menjadi udara normal. Ini adalah perubahan yang tidak dapat divalidasi oleh kelompok Kinan karena mereka masih mengenakan pakaian antariksa. Mereka tinggal di ruangan tertutup selama beberapa menit sebelum pintu di depan mereka perlahan terbuka untuk mengungkapkan sinar cahaya yang mengalir keluar dari dalam. Namun, pintu yang terbuka terlihat sangat aneh. Karena bukannya pintu, itu lebih mirip bilik mekanik. Rizky membenarkannya sebagai jenis pintu putar satu arah. Gerai itu memiliki 2,5 pintu, satu menghadap trio dan setengah lainnya menghadap ke sisi lain. Seseorang hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Rizky menyuruh mereka untuk terus bergerak maju. Biarkan aku masuk dulu, Sam menawarkan diri. Dia mendekati stan dan mempelajarinya dengan cermat sebelum melangkah ke stan. Stan itu hanya cukup besar untuk memuat satu orang. Saat dia masuk, setengah pintu yang baru saja dilewati Sam terbanting menutup dan setengah pintu di ujung yang lain terbuka untuk memperlihatkan bagian dalam pangkalan. Berdiri di depan Sam adalah sekelompok orang, salah satunya adalah Rizky. Menyaksikannya, Rizky berkata seperti robot, Anda adalah Tuan Sam, kan? Selamat datang, Anda dapat meminta Nona Kinan dan Tuan Fano datang sekarang. Sam terkejut sebelum dia mundur kembali ke bilik. Saat dia melakukannya, setengah pintu tertutup dan yang menghadap Kinan dan Fano, yang masih menunggu, terbuka. Kinan, kalian berdua bisa maju, aman, teriak Sam pada mereka. Kinan dan Fano mengikuti Sam dan memasuki pangkalan. Mereka melepas pakaian antariksa mereka dan terkejut ketika mereka meluangkan waktu untuk memperhatikan bagian dalam pangkalan, karena tempat itu sangat besar. Jalan-jalannya besar, dan langit-langitnya dibuat agar terlihat seperti langit terbuka. Jika mereka tidak hanya datang dari luar, mereka akan percaya bahwa langit di atas itu nyata. Namun, tidak ada bangunan di pinggir jalan. Sebaliknya, ada banyak pohon, gunung, dan ladang berumput. Bahkan ada kicau di udara, lingkungan ternyata sangat bagus. Bagaimanapun, itu memberi kesan kepada ketiganya bahwa mereka kembali ke bumi. Nona Kinan, Tuan Fano, selamat datang. Saya Rizky Arganta. Saya mewakili ratusan orang di pangkalan untuk menyambut kalian semua. Rizky, dengan pakaian militer yang unik, menyambut mereka dengan sangat sopan. Beberapa orang di belakangnya yang terlihat memiliki tingkat pengaruh tertentu di pangkalan juga menyambut mereka dengan kata-kata sambutan. Kinan juga membalas mereka dengan sopan, Tuan Rizky, senang akhirnya bertemu dengan Anda secara langsung. Kesenangan adalah milikku,
Kami sangat senang bahwa Anda bersedia datang untuk meminjamkan bantuan Anda. Kami sangat menghargai kepercayaan Anda pada kami, Rizky berkata dengan serius seperti seorang raja membaca pernyataannya. Kinan tidak terbiasa sehingga dia mengubah topik pembicaraan. Tuan Rizky, saya tidak tahu tempat ini akan sangat mirip dengan bumi. Saya tidak percaya kalian berhasil membangun ekosistem di sini. Rizky menggelengkan kepalanya. Tidak, tempat ini jelas tidak mirip dengan bumi. Sam penasaran. Mengapa kamu mengatakan itu? Kamu memiliki semua flora dan fauna ini di sini. Kelihatannya seperti padang rumput di bumi. Rizky menjawab dengan sungguh-sungguh, ini semua palsu. Tanaman yang Anda lihat palsu, rumputnya palsu, kami tidak memiliki hewan di sini. Jadi nyanyian burung itu palsu. Kamu pasti bercanda. Sam menggelengkan kepalanya sambil mengulurkan tangannya untuk menyentuh pohon di dekatnya. Alih-alih menggonggong, dia merasakan sesuatu yang dingin dan keras. Rizky menjelaskan, semua pohon dan rerumputan di sini disimulasikan oleh komputer. Awalnya adalah formasi batuan di bulan dan telah dibentuk menjadi bentuk alam. Menggunakan teknologi pencitraan terbaik, itu akan menjadi apa yang Anda lihat sebelum Anda sekarang. Sam bergegas berjalan di lapangan berumput dan seperti yang dijelaskan Rizky, dia hanya merasakan permukaan yang keras di bawah kakinya. Kinan dan Vano juga terkejut dengan penemuan ini. Vano berkata dengan geraman rendah, saya terkejut bahwa teknologi Anda sudah sangat maju. Sangat maju sehingga bahkan bisa mensimulasikan alam, sampai pada tingkat yang mampu menipu mata tajam mereka. Rizky mengangguk, memang teknologi kita di sini sangat maju tapi itu tidak ada gunanya bagi kita. Coba lihat, Rizky mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti ponsel dan menggesek layarnya. Beberapa detik kemudian, bukit-bukit dan pepohonan di sekitarnya menghilang, meninggalkan padang gersang dari bebatuan kelabu yang tidak berperasaan. Tanpa ilusi, tempat ini begitu sunyi dan kosong, tidak berbeda dengan pemandangan di luar. Kelompok Kinan tercengang oleh pengungkapan kebenaran yang tiba-tiba. Rizky segera menyalakan kembali pemandangan dan dia menghela nafas. Oleh karena itu, tak satu pun dari kita di sini benar-benar merasa terhubung dengan tempat ini. Kinan mengangguk, aku bisa membayangkan mengapa, bagaimanapun juga, seluruh tempat ini palsu. Seluruh pangkalan itu palsu? Sam mau tak mau melanjutkan pertanyaan itu. Rizky mengangguk, ya, selain struktur itu sendiri, semuanya di sini adalah tipuan. Silakan ikuti kami akan memberi Anda tur pangkalan. Itulah yang akan disarankan Kinan. Sejujurnya, mereka penasaran dengan tempat itu. Rasanya seperti menemukan dunia baru. Pangkalannya besar, tapi masih bisa dilalui dengan berjalan kaki. Berjalan di permukaan yang telah diratakan dengan mulus, menikmati pemandangan, ketiganya benar-benar merasa mereka masih kembali ke bumi. Namun, mereka tahu pemandangan itu semua palsu. Rizky menjelaskan, dasarnya memiliki sistem gravitasi dan sirkulasi oksigennya sendiri. Setelah beberapa dekade peningkatan dan konstruksi, di permukaan, tempat ini terlihat seperti bumi. Tentu saja, pada akhirnya bukan bumi. Lingkungan simulasi sebenarnya sangat menakjubkan, membosankan, karena semua orang di sini diharapkan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk penelitian. Tidak ada yang harus menikmati alam. Oleh karena itu, tingkat alam seperti itu seharusnya memuaskan kita. Sam bertanya dengan tidak percaya, bagaimana kalian semua bisa bertahan hidup di sini selama 1 dekade terakhir? Rizky tersenyum pahit. Hampir semua orang di sini dikirim ke tempat ini ketika mereka masih muda. Kami menghabiskan masa kecil kami di tempat tertutup, jadi kami tidak tahu banyak tentang dunia luar. Itu sebabnya kami mampu menjalani kehidupan yang terkurung seperti itu, tapi
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.